berbahagia. Ketika saya mendapat tema tentang hidup sukses dengan Dhamma, saya lalu berpikir, apakah ada orang yang tidak sukses dengan Dhamma? Karena kalau dikatakan menjadi tema hidup sukses dengan Dhamma, berarti ada orang yang tidak sukses dengan Dhamma. Dhamma yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran. Nah, tentu memang akan banyak kebenaran-kebenaran yang mengarah seseorang untuk hidup sukses, tetapi dalam kesempatan kali ini kita membahas bagaimana kebenaran Dharma Buddha untuk kehidupan kita bisa berbahagia. Karena ada beberapa orang yang mempunyai pandangan bahwa agama bisa dipisahkan dari kehidupan sebagai pedagang, pekerja, perumah tangga. Sehingga kalau kita mendengar beberapa cerita yang lalu, sudah agak lama sih ceritanya, orang akan mengatakan begini, wah, dia itu orang yang sangat taat pada agamanya. Kenapa ya? Kalau ngadakan arisan mesti dibawa lari. Dulu orang tuanya juga begitu. Padahal dia taat sekali dengan agamanya. Arisan sudah terkumpul, lari dia. Kakeknya juga begitu. Waduh, kalau ngomong agama sudah top. Tapi bawa lari juga pasangan hidupnya orang. Wah, bagaimana ini? Lalu dia mengatakan, ya memang membawa lari pasangan hidup, membawa lari duit, membawa lari arisan, membawa lari apa saja, itu bagian pekerjaan saya. Lah kan kamu tekun, beribadah, beragama, itu agama saya. Loh kan kamu mestinya tekun, beragama, perilaku juga baik. Agama urusan saya dengan yang di sana. Masalah nyikat duit urusan saya dengan yang lain. Bisa dibedakan. Wah, kalau caranya begini bagaimana bisa hidup sukses dengan Dharma? Oleh karena itu kita harus luruskan dulu, kita perlu menyepakati bersama bahwa sesungguhnya kita bisa menggunakan pengertian-pengertian Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mencapai sukses. Tentu sukses bukan datang dari langit. Ketika kita kepingin sukses kemudian kita hanya sembahyang. Wah, saya kepingin sukses. Blek. Langsung kepala kita berat, kejatuhan sukses. Kenapa kok berat ya kepala? Oh sukses, ternyata suksesi tetangga kita itu yang jatuhi kita, dia baru bengkeli di atas. Kalau demikian saudara, kesuksesan ini perlu diperjuangkan. Kesuksesan ini perlu kita olah dan kita harus dapatkan. Tidak hanya kita dengan modal sembahyang saja, tidak hanya dengan modal taat beribadah saja. Beberapa orang mengatakan, Bante saya sudah sembahyang ngabisin dupa sekian banyak, saya sudah bernamaskara, apa itu bersujud, sampai jidat saya hitam, dengkul saya hitam, kok saya enggak sukses-sukses? Ini kan saya sudah berjuang. Ya, kamu mau kerja
sembayangnya yang banyak, dupanya banyak dipakai, wacanya juga, waduh dari pagi sampai malam kapan sempat kerjanya. Nah kalau begitu sukses itu apa? Kita harus berjuang dan kita harus mencapainya. Perjuangan sejauh mana kesuksesan itu? Ada satu cerita saudara. Ada seseorang pengusaha yang bertemu dengan seorang guru. Kemudian pengusaha ini bertanya kepada guru tersebut, "Guru, saya sembahyang sudah, saya kerja sudah, saya berbuat baik ya sudah, tapi kok nggak sukses-sukses. Apa ini yang menjadi sebab?" Kemudian sang guru mengatakan begini, "Ayo kamu ikut saya. Kamu kan pengen sukses loh, ikut saya." Kemudian guru ini mengajak si pedagang yang kepingin kaya dan berhasil di dalam pekerjaan, karena sukses bukan tentu hanya dalam ekonomi saja. Sukses yang dimaksudkan di sini bisa di bidang ekonomi, sukses di dalam rumah tangga, sukses di dalam kehidupan bermasyarakat, sukses di dalam menempuh pendidikan. Ayo, sini kalau kamu mau. Nah, kemudian oleh si guru tersebut, sang pedagang diajak masuk ke dalam sebuah sungai yang cukup dalam. Nah, coba kamu berdiri di sini. Sungai ini cukup dalam dan airnya kenceng. Kira-kira sudah setinggi leher. Nah, kamu di sini dulu ya. Loh, apa saya kalau mau sukses harus berendam? Kan kalau berendam tengah malam, ya pakai kemenyan yang gede-gede. Oh enggak, kamu di sini aja dulu. Terus apa? Sudah 1 jam begitu, terus apa? Tunggu lagi. Loh, saya ini kepengen sukses, kok cuman suruh kungkum, suruh berendam di air begini. Oh kamu pengen sukses ya? Ya saya lupa tadi kata sang guru. Begini mau sukses, langsung kepalanya si pedagang ini dipegang. Oh, guru mau memberkahi saya ya? Bukan, saya mau ndelepno kamu. Kepalanya langsung dimasukkan ke dalam air. Nyet. Wah, ini si pedagang mancal-mancal. Waduh, kan kebelebekan. Wah, ini gurunya kok mau membunuh saya tuh ini. Terus dipegang gini kepalanya sampai ngos-ngosan. Wah, minum air sungai cukup banyak. Sudah, ayo kita ke pinggir, duduk di pinggir. Kemudian gurunya bertanya lagi, sudah tahu ilmunya sukses? Ilmu apa? Oh, saya mau dibunuh malah ilmu. Begini, kamu tadi waktu saya masukkan kepalamu ke dalam air, apa yang kamu rasakan? Ya enggak bisa napas. Apa yang ingin kamu lakukan? Ya bernafas. Gimana caranya? Ya saya berusaha semaksimal mungkin. Saya mancal sana, saya mancal sini. Kalau perlu ya nuduki kamu. Oh kamu yang blebekno saya. Itu rumusnya sukses. Kalau kamu mau sukses, kamu harus berjuang seperti kamu tenggelam ini tadi. Kamu berusaha semaksimal mungkin. Kamu ingin mendapatkan kesuksesan itu seperti kamu ingin mendapatkan sedikit udara agar kamu bisa bertahan hidup. Kalau kamu kepingin sukses sambil santai-santai, sambil malas-males, bagaimana bisa sukses? Jadi sukses itu memang butuh diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Ini modal yang awal sekali. Nah sekarang di dalam Dharma bagaimana kesuksesan ini? Di dalam Dharma ada banyak alternatif. Karena kebetulan tema sukses ini juga beberapa kali mungkin Pak Ponijan dengan saya sudah sampaikan. Tetapi
Saya mencoba melihat dari berbagai sudut, karena Dharma sendiri juga membagi atau memberikan kesuksesan ini dengan berbagai cara. Cara yang disampaikan di tempat lain sudah selesai di sana, saya kasih di sini cara yang berbeda. Apa itu? Di dalam salah satu bagian dari Tipitaka atau kitab suci Tripitaka agama Buddha, di situ disebutkan salah satunya apa? Seseorang akan maju, seseorang akan berhasil. Nomor satu, carilah lingkungan yang tepat. Jadi kalau kita seorang pelajar, carilah lingkungan yang satu level pencapaiannya daripada kita. Misalnya kita rata-rata IP kita misalnya 2,5. Cari lingkungan teman-teman kita yang IP-nya 3 atau yang IP-nya 3,5 atau yang IP-nya 4. Kalau ada sih 4,5. Kalau ada, sayangnya belum ada. Pokoknya cari yang satu level di atas kita. Kalau 2,5 ya carilah yang 3 atau 3,5. Untuk apa? Agar kita bisa belajar dengan dia. Karena kesuksesan ini juga sesuatu yang harus dipelajari. Kesuksesan bukan tumbuh dari dalam diri kita mendadakan, tetapi kadang kita perlu mendengar kisah-kisah sukses dari orang lain. Jadi kita akan tanya kepada dia, kenapa kamu kok IP-nya bisa 3,5? Saya kok tetap 2,5? Oh, dia akan kasih tahu caranya. Nah, oleh karena itu selain kita kumpul dengan orang yang satu level dengan dia, kita harus mendengarkan apa yang dia sampaikan, resep-resep apa yang dia miliki. Karena kumpul itu sangat pengaruh. Di dalam Dhamma disebutkan, kalau kayu cendana dibungkus kertas, kertas yang biasanya tidak ada baunya akan berbau kayu cendana. Sebaliknya kalau daun untuk membungkus daging yang busuk, daun yang mestinya baunya harum sekalipun, dia akan terkena busuknya. Kemana kita bergaul, ke situ pula kita akan terbawa. Kalau Anda tadi yang pelajar, IP 2,5 kemudian kumpul dengan yang 3,5, bagi Anda yang sebagai pekerja, kalau Anda pekerja ikut orang, coba Anda mulai bergaul dengan mereka yang satu tingkat lebih tinggi. Anda mungkin yang belum kepala bidang, coba berkumpul dengan mereka yang sudah kepala bidang. Atau kalau Anda mau lagi, mungkin Anda yang biasa ikut dengan orang, sekarang Anda coba berkumpul dengan mereka yang wira swasta. Sehingga Anda mulai mendengarkan nasihatnya. Apa sih? Kenapa kamu kok bisa sukses sebagai seorang wira swasta? Orang yang bekerja sendiri tanpa harus ikut orang. Ketika Anda sebagai perumah tangga, Anda misalnya rumah tangga kurang bahagia, coba Anda berkumpul dengan mereka-mereka yang berumah tangga bahagia. Cari resepnya. Kenapa rumah tanggamu itu kok jarang sekali cekcok? Apa kalau pasangan hidupmu ngomong langsung kamu kaploki sehingga nggak berani ngomong? Kenapa jarang cekcok? Oh, ternyata ada saling pengertian. Nah, itu kita belajar. Karena kesuksesan kalau hanya di bidang ekonomi saja percuma. Karena kesuksesan di bidang ekonomi, kalau rumah tangganya kacau, apa artinya? Rumah tangga bahagia, ekonominya menderita, juga repot. Ekonomi bahagia, ekonomi sukses, rumah tangga bahagia, sakit-sakitan, ya juga menderita. Nah, karena itu bagi Anda yang sering sakit, juga kumpul dengan orang yang sehat. Untuk tanya resep, kenapa ya kamu kok bisa sehat? Apa kamu gaya hidupnya lebih baik? Apa kamu
mempunyai teknik-teknik khusus untuk menjaga kesehatan dengan senam, dengan vitamin dan sebagainya. Ini adalah berkumpul dengan satu level di atas kita. Kalau kita sudah berkumpul dengan satu level di atas kita, kemudian kita mau mendengar nasihat mereka, kemudian yang ketiga, renungkan nasihat itu. Tahap yang ketiga adalah merenungkan. Kenapa? Karena kadang nasihat tidak selalu cocok untuk kita. Orang yang misalnya saja, wah saya selalu sehat karena saya suka mendaki gunung. Kemudian kita, waduh kalau mendaki gunung jantung saya bisa copot ini, pedot. Ya jangan, Anda jangan berkumpul dengan, jangan terlalu, oh ya kalau gitu harus mendaki gunung, dipaksakan. Akhirnya yang satu teman kita mendaki gunung makin sehat. Kita mendaki gunung makin sakit. Malah masuk rumah sakit jantungan. Nah jadi kita mulai membedakan nasihat yang cocok dan nasihat yang tidak cocok. Dan akhirnya tahap yang keempat, setelah kita berkumpul dengan orang yang satu level tingkatannya dengan kita, setelah kita mendengarkan nasihatnya, kita membedakan nasihat yang cocok dan yang tidak cocok. Yang keempat, jalani. Karena nasihat yang cocok, kalau kita hanya tahu cocok tanpa dilaksanakan, tidak ada artinya. Harus kita jalani. Jalaninya bagaimana? Seperti orang yang tenggelam tadi. Harus berusaha. Dan pada saat itulah kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam segala segi apapun juga, 4 cara ini akan bisa Anda capai, bisa Anda tempuh, bisa Anda lakukan sehingga mencapai kesuksesan yang ingin Anda harapkan. Nah ini sebagai awal, nanti tentunya dengan pendalaman akan mempertajam apa yang saya sampaikan sebagai basis dari pencapaian kesuksesan yang dicapai dengan 4 tahap ini. Terima kasih.